Kajian hati, Tenangkan hatimu. Saya sebagai istri. Setelah itu ada ipar saya ke rumah, marah-marah sampai mengusir saya pergi dari rumah ini. Padahal saya pertahankan rumah tangga saya 17 tahun karena demi anak. Kalau materi mungkin bisa dicari, tapi kebahagiaan anak saya pertahankan. Setelah itu waktu itu suami saya tidak ada. Saya ditegur, saya dimarahin sampai tetangga pada tahu suami saya tidak ada. Saya telepon, saya ceritalah ke suami saya begini-begini. Pada saat itu suami saya pun besoknya bilang, kata saya, bisa nggak dimusyawarahin? Suami saya bilang, tidak bisa, karena sorga saya di telapak kaki. Ya mungkin itu benar, tapi yang saya sakit, kenapa dia tidak mempertahankan anak? Salah saya tidak sebanding dengan perceraian yang saya alami. Setelah itu saya bilang sama suami saya, oke, saya terima keputusan, saya terima cerai. Tapi jangan pernah minta kembali lagi. Saya pernah berucap, ingat ya, kamu punya orang tua perempuan, kamu punya adik perempuan, suatu saat bisa merasakan jadi janda rasanya seperti apa. Setelah itu saya bercerai. Di saat saya diceraikan, tidak ada keadilan buat saya. Saya dipulangkan ke orang tua saya, dan orang tua saya pun tidak tahu permasalahannya. Mertua saya bilang waktu itu almarhum karena tidak ada kecocokan. Padahal dia tahu kejadiannya seperti apa, permasalahannya seperti apa. 2 bulan saya bercerai, mantan suami minta balik demi anak-anak. Saya tolak, Pak Ustadz. Kalau mau demi anak, kenapa nggak dari awal? Saya bilang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Di saat saya ceraikan, di mana pemikiran untuk anak-anak? Yang saya pertanyakan waktu itu, saya pernah bilang, setelah setahun saya bercerai, mertua lelaki saya meninggal.
yang saya pertanyakan Pak Ustadz, apa ucapan saya itu doa? Apa emang sudah takdir dari Allah mertua saya meninggal? Pertanyaannya, masihkah berdosakah kalau saya masih menyimpan duka? Tapi saya tidak dendam ya Pak Ustadz. Bunda. Satu, Ahilman selalu ingin menyampaikan kepada semua yang berumah tangga untuk senantiasa menghadirkan kebaikan kepada orang tua. Baik orang tua pasangan kita, baik orang tua kandung kita. Ingat ya, mertua itu adalah orang tua kita. Tidak boleh kita membeda-bedakan ini ibuku, itu ibumu, tidak. Setelah menikah itu berubah dari aku jadi kita. Tidak boleh ada perbandingan antara ibu dengan istri. Dua-duanya pintu keberkahan. Istri, jangan halangi suamimu untuk berbuat baik sama ibunya. Karena bagaimanapun anak laki-laki milik siapa? Ibunya. Tapi tolong catat, wahai bunda, wahai ibu, anak laki-lakimu sudah menikah dan sudah mengambil anak perempuan dari keluarga yang lain, betul? Yang sekarang jadi istrimu, betul. Sampai kapanpun anak laki-laki milik ibunya, tapi ibu yang baik pasti mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Pada akhirnya tidak ada perbandingan antara ibu dengan anak, ibu dengan istri, tidak. Dua-duanya pintu keberkahan. Kan masalahnya Mbak Gina tuh itu persoalannya. Ketika ibu bapak terlalu ikut campur, suami mungkin prinsipnya kurang, ilmunya juga kurang, ujungnya dia menyimpulkan aku harus ikut orang tuaku. Tapi mohon maaf, dia menelantarkan istrinya. Dosa atau tidak? Bukan lagi dosa, zolim. Kalau dosa urusannya hanya sama Allah. Tapi kalau zolim urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama istri. Betul? Tapi ya sudah. Nasi sudah jadi bubur. Allah takdirkan engkau berpisah. Apakah ada kebaikan di dalamnya? Insya Allah. Jadi belajar. Bunda lebih tegar dalam hidup. Untuk yang sudah terjadi, ya sudahlah. Kan sudah terjadi. A, kira-kira saya masih memendam luka di hati, dosa atau tidak? Inilah yang sering AA bilang, bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Wajar tidak? Kita manusia bunda. Betul? Berarti bunda kalau udah gak dendam, pelan-pelan lepaskan. Kadang ada istilah begini, kalau bunda ingat dengan seseorang, namanya rindu. Namanya apa? Rindu. Kalau bunda memberikan perhatian sama orang, namanya sayang. Tapi kalau bunda tetap mendoakan orang yang bunda suka, walaupun bunda tak lagi bersama dengan dia, itu namanya cinta. Kalau urusan mertuanya meninggal itu bukan urusan kita. Itu takdir siapa? Allah. Tapi pelajarannya juga innal kalama ad-doa. Setiap perkataan itu adalah doa. Ini penting juga ya. Bunda kalau punya anak sudah menikah, coba jangan terlalu ikut campur terhadap rumah tangga dari anak kita. Karena bagaimanapun anak kita juga pasti punya keinginan. Betul? Tapi juga anak jangan antipati. Kalau orang tua nasehatin tuh jangan ngerasa mama mah gak tahu apa-apa masalah saya. Gak usah. Mungkin dia pengen ngasih nasihat sama saya. Betul? Insya Allah. Semoga Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati. Tenangkan hati. Sekarang saya sudah memiliki satu cerita Ustadz. Izin saya bacakan nih untuk mewakili Bunda yang sudah memberikan cerita ini. Kita lihat dulu ini suratnya. Kira-kira isinya apa ya Ustadz ya?
Penasaran? Assalamualaikum Ustadz. Dear Ustadz Hilman. Aku Munawaroh dari Surabaya. Izinkan aku bertanya. Aku anak sulung yang terbiasa hidup sendiri tanpa saudara. Orang tuaku, terutama ibuku, sangat menjaga diriku dari keadaan apapun. Terutama soal percintaanku. Aku memilih tambatan hati dengan sosok pria yang baik pada diriku. Kami menikah tahun 2021 dan kami saling mencintai. Namun, pernikahanku tidak pernah mendapatkan restu dari ibuku sendiri. Tapi aku memilih untuk tetap menikah karena aku takut terjerumus dalam dosa. Hingga kami memiliki 3 orang anak pun, ibuku tak pernah sekalipun menerima cucunya dan menantunya. Memang ibuku berat pada saat itu menerima pernikahan kami demi melihat anaknya bahagia. Hingga 2025 ini, ibuku masih juga tidak merestui kami karena suamiku tidak pernah memiliki ekonomi yang stabil. Jika aku tidak mendengarkan omongan ibuku, aku tidak akan dianggap anaknya lagi. Tapi di sisi lain, anak-anakku yang sakit. Anak-anakku sakit-sakitan dan suami yang masih mencintaiku. Akhirnya aku terpaksa mengikuti omongan ibuku dengan bercerai dan tinggal jauh dengan anak-anakku. Saat ini aku di Jakarta dan ibuku di Surabaya. Aku takut bertemu dan berbincang dengan ibuku. Tapi di sisi lain, anak dan suamiku tinggal di Kalimantan. Aku bingung Pak Ustadz, mana yang harus aku pilih? Aku takut. Dan apakah pilihanku sudah benar dengan menuruti omongan ibuku? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diantara problem yang mungkin terjadi di sebagian rumah tangga. Satu sisi ini ibu orang tua, satu sisi ini suami. Maka bagaimana sikap terbaik? Kita harus tahu dulu posisinya. Bunda sayang, seorang istri itu sebelum dia menikah yang bertanggung jawab atasnya siapa? Ayahnya. Dan ketika seorang perempuan sudah menikah, maka yang bertanggung jawab kepadanya siapa? Suaminya. Maka berpindah dari tanggung jawab ayah kepada suami. Hal ini juga sekaligus menjelaskan bahwa kita sebagai istri harus benar-benar taat patuh kepada siapa? Kepada suami. Dan mulai hari ini saya mohon ya, para bunda jangan memandang menantumu dari urusan materi. Karena hidup bukan hanya tentang materi. Hidup ini tentang bagaimana hidup bersama dalam kebaikan. Untuk apa punya materi yang banyak kalau gak bikin dekat sama Allah? Betul? Pasti ibu maunya anak tuh bahagia, betul? Sekarang sudah terjadi, kalau masih ada waktu dan kesempatan memperbaiki diri, perbaiki. Hati ibu harus dijaga, tapi hati suami juga harus dijaga. Jangan sampai karena urusan dunia yang sementara harus bertengkar dan harus bercerai-berai. Itu menurut pandangan AA dan mudah-mudahan kita bisa lebih lembut memahaminya.